Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini tidak hanya beragenda mendengarkan tanggapan jaksa atas eksepsi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, tapi juga melanjutkan sidang dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf beragenda membacakan eksepsi atau nota keberatan. Dan ini adalah Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan jaksa mendakwa kedua terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dengan pasal 340 karena keduanya terbukti membiarkan terjadinya proses pembunuhan dan juga terlibat dalam pembunuhan almarhum Brigadir Joshua. Dan pada sidang hari ini yang pertama akan dimulai dengan tanggapan JPU atas eksepsi Verdi Sambo, dilanjutkan dengan Putri Chandrawati dan langsung akan membacakan agenda dari keberatan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dan dalam eksepsi, kuasa hukum Putri menyebut jaksa membuat dakwaan berdasar asumsi sepihak sehingga harus dibatalkan demi hukum. Sangat menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta dari keterangan saksi dalam BAP. Selanjutnya dari asumsi tersebut jaksa penuntut umum terkesan menyimpulkan berdasarkan asumsi jaksa penuntut umum sendiri. Dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum terlihat memberikan kesimpulan subjektif atas uraian tindakan dalam surat dakwaan. Sebagai contoh, dalam paragraf 2 halaman 14 surat dakwaan, jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut, bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Verdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban. Jadi di bagian ini tiba-tiba jaksa penuntut umum menyimpulkan berdasarkan asumsi hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nomor 80, bahwa dalil yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban, secara langsung jaksa penuntut umum tidak menghargai dan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, yang artinya bahwa seseorang yang menjalani proses pemidanaan dianggap sebelum menjalani proses pemidanaan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang melekat pada diri terdakwa. 81, bahwa tugas jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan telah jelas harus berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHP. Seharusnya jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan atau bukti-bukti hasil penyidikan serta berpedoman pada aturan-aturan jurisprudensi Mahkamah Agung. Situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana Putri Chandrawati telah bersiap untuk memasuki ruang sidang dan akan segera dimulai sidang pada hari ini.
Dan sidang pada hari ini akan membacakan tanggapan JPU atas eksepsi dari terdakwa Putri Chandrawati yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dalam eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo, ini mengatakan bahwa surat dakwaan dari JPU tidak cermat karena tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Bahkan kuasa hukum dari Verdi Sambo ini mengatakan bahwa surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang dan juga terdapat uraian yang hanya berdasarkan pada satu keterangan saksi saja. Kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan JPU atas keberatan dari tim kuasa hukum Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dan terlihat saat ini Putri Chandrawati telah melepas rompi tahanan dan jika pada sidang hari pertama mengenakan pakaian berwarna putih, kali ini Putri Chandrawati datang mengenakan setelan jas atau blazer berwarna hitam. Mohon berdiri, majelis. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik. Sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, hari ini adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi dari penasihat hukum. Silakan. Mohon izin Majelis Hakim, kami bagikan dulu untuk Silakan. tanggapan eksepsinya. Sampai sejam, Pak. Majelis Hakim yang mulia, Saudara penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami hormati. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini, maka jaksa penuntut umum, kami ulangi, tim jaksa penuntut umum akan membacakan tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati. Nomor register perkara
PDM 246 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, Saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, hidayah, dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruangan persidangan ini, di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Yang selanjutnya, atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum terdakwa yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Putri Chandrawati. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Putri Chandrawati atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 garis miring PIT B garis miring PN JKTSL. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. 3.
surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Poin B sampai dengan D. Kemudian D, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya a. terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk memberikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. B, poin B sampai dengan F. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo, SH, SIK, MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Tanggapan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tertanggal 17 Oktober tahun 2022. Kami, jaksa penuntut umum, setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas dan telah lengkap, atau belum, garis miring tidak cermat, tidak jelas, garis miring kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan,
disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandi? Apa yang dipergunakan, yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri? Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum. Apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus, sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluwarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana, tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2B KUHP adalah batal demi hukum.
Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya diajukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati, terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsipil terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor 17 Romawi tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terhadap dalil tersebut, setelah dicermati oleh penuntut umum, dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Putri Candrawati sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati mengenai kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati PD halaman 6 sampai dengan halaman 17 jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan, antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya
bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 17 sampai dengan halaman 21, jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 22 sampai dengan halaman 24, rupanya penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi, ayat 2, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 3 KUHP tersebut di atas, jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Putri Chandrawati nomor register perkara PDM 246 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober tahun 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan SHMH. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 15.28 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, dan tempat tindak pidana yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29, dan bertempat di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein SH dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material
atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam buku himpunan tata naskah dan petunjuk teknik penyelesaian perkara pidana umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap, yakni uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, VD halaman 24 sampai dengan halaman 28, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau splitsing, split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah perkara, sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
Yahya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan di persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986K/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut menjadi saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. 5. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Poin B sampai dengan D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya a. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. B. Poin B sampai dengan poin F. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo SH SIK MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati BD halaman 29 sampai dengan halaman 39 bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara sehingga menyatakan obskurable. Padahal dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober tahun 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis dan terstruktur
dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Putri Chandrawati. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa antara lain. Fase rumah saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2022. B. Ferdi Sambo SH SIK MH emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo SH SIK MH memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo SH SIK MH secara tiba-tiba menyuruh sopir Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Budiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Penuntut umum Rudi Irmawan SH MH. Baik, demikian tadi tanggapan jaksa atas eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Karena sudah lengkap, maka kami akan tunda untuk putusan sela, yaitu kami rencanakan pada sidang hari Rabu mendatang. Ya, kita tunda dan kami jadwalkan semua putusan sela untuk di hari Rabu mendatang. Tanggal 26 Oktober. Demikian ya. Nanti kita sidang mulai kembali lagi pada sidang tanggal 26 Oktober dengan jadwal adalah putusan sela dari keberatan penasihat hukum terdakwa. Demikian sidang perkara nomor perkara 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan ditutup.
Pemirsa, baru saja Jaksa Penuntut Umum membacakan tanggapan atas eksepsi dari tim penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa menolak nota keberatan tim penasehat hukum dari terdakwa Putri Chandrawati menerima surat dakwaan dari penuntut hukum karena telah memenuhi unsur formil dan juga material serta pemeriksaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan dan menyatakan terdakwa harus tetap berada dalam tahanan. Dan untuk sidang putusan sela akan dilanjutkan kembali pada Rabu pekan depan pada tanggal 26 Oktober 2022. Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara lengkap dan juga jelas satu persatu terhadap nota keberatan yang diajukan oleh tim penasehat kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum diantaranya adalah terkait dengan surat dakwaan atas keberatan bagaimana Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak menguraikan secara utuh, namun menurut Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan secara jelas sehingga tidak perlu menanggapi hal tersebut dan akan dibuktikan di persidangan nanti. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Breaking News.